Bung Rocky, ketemu lagi Bung Rocky. Kita bahas apa nih ya? Kita bahas soal banyak sebenarnya soal aja dah. Ya, tapi yang paling serius saya kira RUU KUHP ya, karena sekarang semua sudah mulai bergerak. Kemudian juga Komite Keselamatan Jurnalis juga mulai mempersoalkan, karena yang ancaman yang di depan mata pasti yang langsung itu adalah mahasiswa, kemudian jurnalis, juga para kelompok-kelompok civil society gitu yang itu akan terancam oleh RUU KUHP yang akan segera disahkan gitu. Karena menurut DPR ini nggak ada lagi nggak ada waktu lagi untuk pembahasan, jadi tinggal disahkan. Nah, tapi sebelum kita ngomong itu, Bung Rocky, ini kan kemarin kita menyimpulkan Ganjar itu sebenarnya udah selesai ya setelah dia setelah menyatakan tegak lurus pada Ibu Megawati gitu ya, dan Pak Jokowi juga udah ketemu Ibu Megawati, ternyata enggak deh Bung Rocky. Coba deh kita lihat, ini ada video emak-emak ini, lucu loh ini videonya emak-emak ini. Saya mendukung Bapak Presiden Ganjar Pranowo sebagai presiden yang ke-8. Nah, ini latihan latihan endorsement tapi bocor. Ini konyol yang membuat kontennya konyol dia. Saya kira memang Ganjar punya strategi, yaitu menguji keseriusan kemarahan Megawati. Jadi itu pasti sengaja dibocorkan, sama seperti pertemuan Ibu Mega dengan Pak Presiden yang sengaja dibocorkan. Jadi sama-sama mulai saling mengintai itu. Nah, ini yang saya anggap bahwa Ibu Megawati memang terlalu jauh memamerkan arogansinya tuh. Karena itu Ganjar tentu diam-diam bersama Pak Jokowi lagi cari strategi itu. Nah, faktanya begitu. Kalau kita ulas lagi bagaimana bahasa tubuh Ibu Mega itu memang kemarahan yang diarahkan langsung pada Presiden dan Ganjar. Nah, nggak mungkin di dalam psikologi itu diterima sekedar sebagai omelan. Tentu itu dianggap sebagai bagian yang insulting someone integrity gitu kan. Jadi ada integritas yang atau bahkan intelligence yang menghina intelijen seseorang tuh. Nah, kita paham bahwa Ganjar tetap menganggap dia udah di atas angin. Kenapa masih ditegur dengan cara yang kasar gitu. Dan tetap hanya disuruh untuk memastikan bahwa Anda tidak akan maju kecuali dapat izin dari ketua umum. Nah, bagian ini justru yang dianggap oleh pendukung Ganjar kita mesti fight back, kira-kira begitu. Kalau Ganjar sendiri saya anggap ya dia udah pasrah aja lah, mau diapain tuh. Tapi pendukung-pendukungnya menganggap ini udah masuk di dalam era tukar tambah, kenapa kita nggak ngelawan, kira-kira begitu psikologinya tuh. Dan sponsor-sponsor juga mulai menanyakan mau lanjut apa enggak. Tapi dalam kalkulasi saya, seberapapun Ganjar itu diasuh oleh partai-partai maupun relawan, kalau nggak lewat PDIP, itu juga nggak akan dapat suara. Jadi semua koalisi yang memungkinkan Ganjar dicalonkan, itu nggak mungkin melampaui suara yang ada pada PDIP. Jadi itu percuma itu, karena Ganjar tetap captive marketnya PDIP. Semua orang pilih Ganjar, terlalu Mega bilang jangan ada satupun yang pilih, yang batal, nggak bakal jadi. Jadi itu kalkulasi matematik. Tapi di ujung persoalan ini kita melihat bahwa ya politik dendam itu akhirnya jalan. Jadi kasak kusuk Ganjar jalan terus. Saya juga setuju aja Ganjar silahkan lakukan itu. Karena dia berhak untuk mengatakan saya punya elektabilitas yang sudah cukup untuk diajukan. Kenapa saya dihambat? Jadi begitulah. Tapi ini sekali lagi ini soal internal PDIP. Kita cuma bisa mengamati dari jarak yang cukup jauh itu. Ya, karena misalnya di Kerawang ini saya dapat kiriman juga dari ada video di YouTube. Katanya hari malam minggu kemarin tuh pendukung Ganjar, sahabat Ganjar itu membuat istighosah dan selawatan. Saga disingkatnya Saga. Rupanya namanya sahabat Ganjar itu disingkat Saga. Jadi kan berarti relawan masih bergerak dan dana masih ada yang turun dong Bung Rocky kalau masih ada acara-acara semacam ini. Ya ini geliat kecil aja sebetulnya, bukan muji-muji itu. Dan lain kalau Pak Jokowi yang ngomong bahwa saya tetap mempersiapkan satu perahu baru supaya ada kesetaraan di dalam persaingan politik. Nah, kalau bahasa-bahasa sinyal itu diucapkan Pak Jokowi, nah itu baru benar. Sebab nggak mungkin Ganjar itu bisa mengelola dana politik tanpa persetujuan Pak Jokowi itu. Kan nggak ada masuk akalnya tuh. Jadi sekali lagi para investor tentu nitip sedikit-sedikit, bukan langsung.
Dan relawan Ganjar juga pasti menginginkan supaya Ganjar itu tetap mereka yang asuh kan. Karena ini soal jumlah honor yang biasa mereka terima juga berkurang gitu. Tapi oke, tetap ini dibikin heboh aja supaya sekaligus ada percakapan yang makin lama makin radikal. Radikal artinya membongkar sebetulnya kenapa demokrasi kita macet sih? Karena ada feodalisme. Kenapa demokrasi kita macet sih? Karena ada kepentingan oligarki. Kenapa demokrasi macet sih? Karena Mahkamah Konstitusi nggak paham tentang konstitusi. Kan gitu-gitu. Dan itu yang memungkinkan kita tumbuhkan kembali diskursus akademis dalam politik. Hanya itu yang bisa kita bantu dari FNN, menghidupkan aura berpikir demokratis pada semua kalangan. Ya. Oke, sekarang kalau tadi itu kita anggap itu cuma appetite lah buat kita, yang nggak terlalu penting itu ya. Yang serius itu justru soal RUU KUHP kan yang mesti kita bahas ya, Bung. Ya. Karena ini sekarang kan kelihatannya saya sih dan kita semua pasti sudah bisa menduga. Ini mau apapun kritik maupun dari mana mahasiswa turun di mana-mana, pemerintah pasti akan seperti menerapkan pola sebelumnya, nggak peduli, mesti disahkan saja. Apalagi dalam kasus RUU KUHP ini kelihatannya bukan hanya partai pemerintah, partai-partai oposisi juga merasa senang juga karena kehormatan mereka itu akan dijaga dengan undang-undang KUHP ini kan gitu. Ya, kehormatan dijaga, tapi orang melihat ngapain meminta kehormatan melalui jaminan undang-undang. Kan kehormatan itu adalah relasi personal kita dengan seseorang yang moralnya tinggi, itu kehormatan. Ya, kehormatan yang dipaksakan oleh undang-undang itu artinya kedangkalan sebetulnya. Jadi bagian-bagian ini yang ingin kita koreksi. Bahwa presiden akan dihormati kalau dia tidak pernah berbohong itu. Presiden akan dihormati kalau seluruh janjinya itu dia penuhi dan dia buktikan sebagai pengabdian. Kalau dia main-main dengan janjinya, ya ngapain kita hormati kan? Jadi sekali lagi kehormatan itu adalah dimensi moral dari pemimpin. Nah, kalau itu kemudian harus diatur dengan KUHP, itu artinya kehormatan yang dipaksakan. Kan itu intinya. Nah, pemaksaan itu yang kita anggap ganjil, karena dalam demokrasi ngapain kita mesti menghormati lembaga yang disebut presiden? Kan justru demokrasi mengatakan awasi presiden, bukan takuti presiden tuh. Karena presiden adalah lembaga yang terus kita ingatkan, dignitas di dalam hak asasi, dignitas itu melekat pada manusia, bukan pada institusi itu. Nah, yang justru mendangkalkan demokrasi adalah tokoh-tokoh yang jadi konsultan dari undang-undang itu. Artinya mereka betul-betul nggak paham apa itu demokrasi kan. Dia nggak paham apa itu human rights itu. Mereka profesor segala macam, tapi kok bodoh ya. Jadi itu yang akan ditertawakan oleh sejarah. Dan di dunia ini orang agak ajaib, ada presiden yang dilindungi martabatnya tuh. Kan yang dilindungi martabat orang, bukan presiden. Jadi menghina presiden itu bukan menghina manusia, itu menghina kebijakan dia. Dan itu selalu ingin kita terangkan dan nggak pernah mampu untuk dibantah oleh kalangan pembuat undang-undang ini, selain mengatakan itu kebutuhan kita. Apa kebutuhannya? Kebutuhan kita adalah melegakan manusia, warga negara untuk mengkritik pemimpinnya tuh. Itu poin-poin ini yang betul-betul fatal. Jadi presiden dinobatkan kembali sebagai raja, karena hanya pada raja martabat manusia itu melekat pada jabatannya. Kalau presiden kan dipilih, kalau raja kan nggak dipilih. Karena itu dia martabat dia ditentukan sendiri. Masa presiden setelah 5 tahun martabatnya hilang? Kan ajaib. Martabat itu kan melekat seumur hidup. Jadi hal-hal yang fundamental itu yang saya kira gagal atau memang diabaikan oleh mereka yang jadi perancang undang-undang itu. Baik dari pihak pemerintah, legislator maupun pakar-pakar HTN yang disewa oleh negara. Ya, dan kelihatannya ini bukan hanya presiden yang dijaga kehormatannya, anggota DPR, bahkan sampai kalau Anda tadi menganalogikan raja ini sampai adipati-adipati di bawah, bahkan nanti penguasa tanah perdikan gitu yang harus dijaga nih, karena sampai level bawah juga bisa begitu. Ya mestinya mereka rame-rame bilang kami malu karena KUHP itu betul-betul copy paste dari sistem kerajaan, kan begitu kan? Lalu mereka dipilih tapi berlindung pada sistem kerajaan, kan ajaib nih anggota-anggota DPR. Masa mereka senang mereka dilindungi hanya karena supaya aktivitas busuk mereka itu nggak bisa dipandang oleh pers, kan itu intinya. Apalagi kemudian pers juga potensi kena delik itu. Jadi betul-betul ini kitab undang-undang yang ya dangkal aja, secara akademis sudah dangkal. Dan masa kita bertumpu pada kedangkalan?
Dan kemampuan kita untuk melihat potensi dia mempecah belah bangsa itu juga ada di depan mata tuh. Nggak bakal berhenti mahasiswa mempersoalkan itu, dan buruh juga apalagi tuh. Jurnalis juga begitu. Jadi yang akan tumpah di jalan juga adalah gabungan antara mereka yang merasa bagian dari profesi mereka itu terganggu, dan mahasiswa lebih lagi itu menganggap bahwa ini menghina pelajaran demokrasi yang mereka terima di semester 1 di seluruh kampus di Indonesia. Jadi saya kira ini tinggal adu kuat lah ya, dan artinya civil society, mahasiswa, buruh, jurnalis dan sebagainya pasti akan turun ke jalan. Bahkan mak-mak saya kira juga potensial kena juga, karena mereka kan juga sekarang ini banyak aktif di media sosial gitu. Ya itu, saya dalam seminggu ini pergi ke beberapa daerah dan memantau percakapan di kalangan mahasiswa, mak-mak dan buruh, dan semua mempertanyakan itu. Ini apakah KUHP ini untuk melindungi kejahatan negara? Jadi begitu kira-kira poinnya itu. Jadi mereka udah nggak peduli lagi mau menteri yang ngomong atau wakil menteri, mau profesor siapa. Tapi di pikiran mereka semua produk legislasi itu dimaksudkan untuk memberangus hak untuk bersuara. Jadi itu yang bakal terjadi. Jadi mama menganggap bahwa kita nggak boleh ngomong ya, anak kami juga mahasiswa nggak boleh ngomong ya. Jadi gitu kan. Jadi yang ditangkap nggak boleh ngomong. Jadi begitu. Walaupun keterangan menteri enggak, cuman iya, tapi di ujungnya orang menangkap pemerintah mau mengunci mulut rakyat. Di situ titik didihnya akan berlangsung. Oke, jadi kalau gitu apa yang harus kita lakukan ini? Karena bagaimanapun udah hampir pastilah, kalau saya sih meyakini bahwa undang-undang ini mau kita kritik apapun akan berjalan terus, Bung, akan segera disahkan. Ya di beberapa daerah gerakan mahasiswa udah jalan, dan seringkali cuma berita lokal. Tapi di kalangan mahasiswa sendiri persiapan demo besar-besaran itu akan berlangsung. Demikian juga kalangan buruh tetap akan demo soal undang-undang Omnibus Law, tapi dia pasti akan kaitkan juga dengan kebebasan mengucapkan pendapat di dalam demo. Bayangkan misalnya kalau undang-undang disahkan hari ini, lalu buruh mau demo tentang Omnibus Law minggu depan, itu udah takut. Tapi buruh menganggap enggak, ini sebetulnya satu paket untuk mencegah kami protes tentang undang-undang Omnibus Law, maka KUHP didahulukan. Itu mengertilah buruh, dan itu nggak mungkin ditahan kalau kelompok buruh bersatu dengan mahasiswa, itu unstoppable. Iya. Nah, rumusan pasalnya memang clear di situ bahwa kalau melakukan aksi unjuk rasa tanpa pemberitahuan dan kemudian dapat mengakibatkan kemacetan, kemudian keonaran dan sebagainya, itu bisa dipidana gitu kan. Dan itu kan sangat interpretatif. Kalau kemudian dia ada kemacetan total kata satu daerah gitu, dan polisi harus susah payah mengurai kemacetan, itu bisa ditafsirkan dia sudah melakukan pelanggaran undang-undang KUHP ini. Itu sekaligus mengamankan potensi keresahan publik karena harga-harga naik. Jadi orang yang antri beli cabai, beli pertalite segala macam itu dibayang-bayangi oleh undang-undang itu tuh. Karena itu nanti kalau mau beli pertalite cukup tunjukkan aplikasi, jangan ngomong, jangan cekcok dengan petugas pertalite, kira-kira begitu. Jadi tetap ini mau mengunci mulut rakyat, mengunci mulut kritis rakyat, dan pemerintah yang nggak mampu untuk menjamin keadilan dan kemakmuran selalu datang dengan konsep ini negara hukum, negara yang menghukum. Kan itu gobloknya di situ kan, bukan gobloknya, dungunya. Yang pakai kata goblok, dungu, goblok. Jadi belum masuk dalam rumusan delik ya, karena kata itu. Karena nanti kalau ditafsirkan ucapan dungu juga bisa merupakan penghinaan, itu kan juga bahaya juga gitu. Karena kalau saya baca-baca rumusan dari yang dimaksud kritik itu sampai diatur seperti paper akademis gitu, bahwa kalau Anda mengkritik, Anda harus menguatkan argumennya di mana benar salahnya, kemudian solusinya seperti apa, harus begitu nanti yang Anda pikirkan. Jadi kalau saya mau talkshow dengan Anda, saya mesti provide dulu ini, Bung Rocky tolong siapkan, kita mau membahas soal ini, siapkan dulu argumentasi Anda apa, kemudian solusinya bagaimana, dan kemudian tunjukkan bahwa memang Anda tidak punya niat jahat dalam menyampaikan kritik itu. Itu rumusannya seperti itu, Bung Rocky. Ya berarti nanti kita wawancara mesti pakai atau pakai iPad. Teleprompter. Kalau ikut Pak Jokowi pakai teks atau iPad, itu saya kira lebih aman. Oke. Ya. Tapi saya selalu menganggap bahwa orang dungu pasti nggak akan protes karena dia nggak ngerti apa itu kritikan. Jadi ngapain? Tentu saja kita sebut dungu itu cara berpikirnya, bukan orangnya. Jadi
Pemerintah juga begitu. Kita sering sebut ini kok dungu banget ya. Ya tentu saja cara berpikir pemerintah bukan orang yang dungu, tapi akibat dari ketidakmampuan menemukan sebut aja formula dalil yang tepat, maka keluarlah kedunguan-kedunguan ini. KUHP itu adalah akibat kedunguan pemerintah tuh. Omnibus Law adalah akibat kedunguan pemerintah. Presidensial threshold 20% akibat kedunguan pemerintah. Jadi kita pakai kata dungu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa memang nggak ada konsistensi berpikir tuh. Nah, nanti kita bikin kamu sendiri tuh. Jadi kalau kita wawancara kita bilang kita udah pernah definisikan lah. Dungu artinya begini, gitu. Ya. Dan ini nanti jadi modal atau jadi modal hujah dari pengacara ketika ini dipersoalkan gitu ya. Nah, mumpung dia masih ada 2-3 hari, mungkin ya kita maksimalkan dulu caci maki. Enggak, bukan caci maki lah, kita kritik sebenarnya gitu. Tapi tadi itu kan, tapi kalau mengikuti perumusan deliknya dalam KUHP itu caci maki. Iya, repot kita jadinya. Oke, karena itu tetap 0% Bung Rocky, supaya kita nggak terlalu ini adalah kritik terakhir kita, itu 0% itu akan memulihkan akal sehat bangsa. Yes, terima kasih Bung Rocky. Yo.